Sebelumnya dikenal sebagai pendiri Matahari Department Store, sebuah jaringan retail ternama di negeri ini. Ia memulai bisnis retail dari sebuah toko pada tahun 1958. Dalam kurun waktu 40 tahun, jaringan retailnya mencapai lebih dari 80 outlet di lebih dari 34 kota di Indonesia. Setelah melepaskan jaringan retail yang dibesarkannya, ia mulai mengembangkan sebuah bentuk usaha lain, menjadi social entrepreneur. Berfokus pada bidang sosial dengan visi melayani dan berbagi, sejak tahun 2005, ia membuka rumahnya menjadi kawasan edukasi dan rekreasi yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Halo Pak Hari. Halo, apa kabar? Dr. Bayu, long time no see. Long time no see. Iya. Healthy Pak? Sehat? Oh, alhamdulillah. Oh. Pak Hari, Ya, what the big project you have di sini ya? ya, big project. Kalau di puncak ini, ya, kita terbesar sudah. Terbesar Ya, di puncak ini? Terbesar, Pak. Ya. Berapa banyak pengunjung sebulan Pak Hari? Sebulan kurang lebih 150.000. 150.000 orang Iya. pengunjungnya. Atau kurang lebih 1 tahun 1,8 juta. Dan kebanyakan itu datang dari Jakarta atau kebanyakan penduduk lokal yang datang sini? Saya kira kalau penduduk lokal mengingat situasi ekonomi, kemampuan, mungkin ya kira-kira 30% lah. Tapi kebanyakan sebagian besar masih Jakarta dan sekarang dari daerah. Oh, oke. Ya, ada dari Bandung, Oke. ada dari Cirebon, Ya. ada bahkan dari Madura, Oh, Surabaya, ada sedikit-sedikit sudah mulai. Itu pengunjungnya Pak ya? Pengunjungnya Kalau, ya. The people that works di sini adalah orang-orang lokal semua. Hanya khusus di lokal-lokal di kampung-kampung di sini. Oh, bagaimana caranya membedakan orang lokal atau bukan orang lokal? Banyak interview, banyak kita interview research, ada catat, Ada catatan, ya, ada ada ya. seleksinya, Ya, ya. karena kita perlu buat demikian jelas supaya kita juga mau tahu sasaran kemana dalam marketing kita. Kita mau arahkan mendapatkan potensi pengunjung yang lebih banyak. Iya. Jadi kita mesti ancar-ancar sudah menangkap itu. Jadi selain pegawai dari penduduk lokal, Iya. juga pedagang-pedagang sini dari penduduk lokal, Pak. Kebanyakan dari lokal. Taman Wisata Matahari atau TWM terletak di daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Tempat edukasi dan rekreasi ini berada di antara Desa Lewi Malang, Desa Cilember, Desa Jogjogan, dan Desa Kota Batu. Setiap harinya terdapat sekitar 70 hingga 100 pedagang lokal dari desa sekitar yang mencari penghidupan di tempat ini. Mereka mendapat kesempatan mencari nafkah tanpa membayar retribusi apapun. Salah satu komoditi yang menjadi ciri khas TWM adalah kerajinan bunga kayu. Pemasaran di TWM meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pengrajin dan pedagangnya. Ini memang kita mau jadikan ciri khas taman wisata. Kita tidak mau seperti Disneyland. Oh iya. Di Indonesia makan ketoprak, kita tidak makan steak ya. Iya. Jadi tidak usah belajar steak ya. Iya. Tetapi ilmunya dari sana, Pak. Betul. Nah, kita kombinasikan how to manage, how to invest wisely ya. Betul. Sepintar-pintarnya invest bisa kembali supaya bisa hidup terus. Kalau tidak nanti pengunjung tidak datang lagi, dia bilang, wah ini permainan kampungan. Jadi kalau orang Cina bilang bosiao ya. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Ya. Jadi nanti mungkin
kalau mainan juga mainan lokal ya, mainan tradisional Indonesia yang Pokoknya banyak juga kita anak-anak ciptakan by their own way. Murah tapi praktis, tapi juga bisa putar, sustain. Misalnya salah satu mainan yang sangat praktis anak buah kita. Dia lihat banyak orang suka ada ikan-ikan yang bisa pijit katanya. Sepertinya bukan pijit, kakinya dimakan begitu ya. Itu sudah 5 tahun masih make money terus. Ya, padahal investasinya tidak seberapa. Manage-nya juga gampang. Asal ikannya jangan mati aja. Ikannya suruh kerja nggak dibayar lagi. Tidak dibayar lagi. Pak Hari, ini Ya. besar sekali ya, berapa besar ini? Oh, ini kira-kira total 50 hektar. Wow, Iya. berapa staff that you have di sini? Kurang lebih 700 yang tetap, tapi yang tidak tetap panggilan segala bantuan bisa sampai 1.000 orang total. Ini sampai di sana Pak Hari ini. Oh, sampai ujung di sana. 200 meter lah bisa sampai sana. Iya. Wow, besar sekali. Ya, Sehari besar. berapa banyak yang datang? Kalau hari-hari biasa Senin sampai Jumat kurang lebih 2.000, 1.000, 5.000 up and down. Kalau weekend? Weekend kalau Sabtu Minggu bisa lebih 10.000 orang. Wow, Ya. banyak sekali ya. Iya. Halo, apa kabar? Apa kabar? Ya, waduh. Kalian dari mana ini? Dari rumah ya? Iya. Iya. Gimana? Tidak ke sekolah? Udah pulang, Pak. Sudah pulang. Oh, iya. Apa sekarang mandi aja? Sudah? Ya, mandi. Mandi. Loncat ya, kasih lihat. Ya. Kalau sudah main perahu ya, main perahu. Pak Hari tinggal di rumahnya di sini juga Pak Hari ya? Saya juga ada rumah kecil, cuma 150 meter di sini. And you live here every day ya? Saya sudah live di sini puluhan tahun, Pak. Wow. And Saya punya rumah di Bogor besar, ya, supaya Pak Bayu tahu saya bukan bangkrut ya, tidak punya rumah. Saya lama kelamaan merasa di sini lebih, it is my home. Udara begitu besar, saya juga bisa giat ikut membina, membantu anak-anak buah saya, ya. Dan saya sering juga traveling. Jadi saya pikir yang penting ada tempat tidur baik, ya, ada udara yang baik, ada suasana yang bisa buat senang. Saya cukup ya. Tapi Pak Hari nggak keberisikan ya dengan orang banyak begini datang? Ada juga, tapi kita ada jendela kita tutup aja. Gitu ya. Tapi nanti jam 4 mereka sudah pulang, wah sudah sunyi lagi, saya bisa jalan. Makanya Pak Dr. Bayan lihat saya kan sehat, ya, Sehat banyak awet jalan. muda. Ya, mau tidak mau you mesti dipaksakan jalan. Dari sini urusan sana jalan, dari sana urusan sana mesti menanjak ya. Jadi itu sehat, Dr. Bayu. Iya. Ah. Terus Pak Hari dengan rumah sendiri di sini, Ya. kemudian ceritanya gimana Pak Hari mau terus membuka untuk orang lain untuk bisa ikut menikmati rumah Pak Hari di tengah tempat yang luas seperti ini? Ya, kembali pada 10 tahun yang lalu, ya,
pada suatu hari, ini tempatnya tadinya sangat gersang. Semua batu-batuan, gunung batu, ada sana sini juga sawah kecil-kecil begitu. Tidak ada danau waktu itu, ini danau semua gali baru Pak. Bangunan ini semua bikin baru. Waktu itu saya jadikan tempat untuk meeting Matahari members. Jadi orang-orang Matahari saat itu kita mempunyai 40.000 karyawan loh Pak. Di luar senior staff apa-apa kurang lebih berapa ratus ya. Jadi kita kekurangan tempat. Selalu sewa mahal dan kalau gereja itu ada retreat begitu ya. Jadi saya akhirnya terpikir, wah ini lahan begitu besar, sayang juga ya. Ya, Dr. Bayu tahu nggak? Saya ini Kristen. I believe God ya. Jadi di dalam iman kepercayaan orang Kristen ya juga sama loh. Seperti di sini orang kampung, saya juga sepertinya part of the member dari kampung yang beragama Islam. Saya juga sama. Padahal Islam Kristen kan satu rumpun itu, satu keluarga. Jadi di sana ada satu hal dari message ya dalam imam pengajaran itu katakan, kalau you orang dilahirkan di dunia ini, you mesti berbagi. I give tugas to you untuk cukupi you dan you harus bagi. Karena you lebih, you harus bagi. Jadi penyalur berkat lah, ya banyak bagi-bagi begitu. Akhirnya satu malam, besoknya langsung saya gerak. Saya bilang ini saya mau buat sesuatu. Tapi I don't know what to do. What to do. Tapi percaya tidak percaya, tidak bisa dimengerti kenapa why hari ini saya jadi seperti ini. Ini saya very honest to you. Jadi saya pikir mesti ada bimbingan dari third party itu, invisible party. Ya ada yang tidak terlihat terpikirkan. Dan saya bikin begitu gampang aja dan disukai orang loh. Ya, saat rame-ramenya hari raya itu bisa 40.000 orang. Ya, Sabtu Minggu sekarang ada 15.000, 20.000, Sabtu 10. Ya, jadi sangat miracle. Ya, jadi Pak Hari dari awal tuh tidak mikirin sampai sebesar ini Pak Hari ya. Tidak. Pokoknya apa yang ada dilakukan, kemudian berkembang terus untuk makin lama makin besar gitu. Betul Pak, ini sudah 10 tahun dari sedikit demi sedikit. Ya, kita kembangi disesuaikan. Saya tidak bisa bicara pokoknya. Ada aja dikerjain seperti hari ini. Begitu. Dan maaf, tidak pakai planning, tidak ada arsitek, tidak ada pemborong, cuma orang kampung aja. Ya, tapi sekarang saya sudah mulai Pak. Karena saya punya angan-angan, ini sama juga kalau ini bisa make lot of money. Karena tourism, syukur kepada Tuhan memberkati Indonesia. Kita akan dikunjungi banyak turis internasional karena Bapak sudah tahu program pemerintah. Jadi kalau sudah begitu banyak orang datang, saya kenain tidak murah-murah lagi. Ya, saya bilang 20.000 orang lokal. Kalau international party sangat murah 100.000. Saya sudah terapkan. Ribuan orang masuk, orang Arab, orang Timur Tengah. Ribuan setiap hari ada, 700, 600. Karena mereka pikir, oh 100.000 very cheap, di bawah $10. Tapi kalau lokal 20,000 lebih dari cukup. Jadi ini caranya kita mengolah social business dan juga sedikit bisnis untuk kelangsungan pengembangannya juga Pak. Ya. Pak Hari, before you do this kan, Pak Hari itu adalah mendirikan
Matahari Department Store. Betul, Pak. It's a very big business. Seringkali kan mungkin Pak Hari baik hati mau membagi ke orang, Ya, tapi kan mungkin anak-anak Pak Hari pikir, wah itu Pak Hari bagi-bagi orang itu warisan, sebenarnya mestinya warisan buat saya itu. ya. Ada nggak anak-anak bilang ke Pak Hari, Pak, jangan buang uang terlalu banyak buat orang lain, kasih ke anak aja gitu. Ada bilang gitu, pernah bilang kayak gitu? Justru saya tidak lihat sama sekali anak saya begitu. Saya ada 4 anak. Satu tidak berdaya karena dia ada epilepsi, dia dalam kondisi tidak baik, tidak bisa apa-apa. Tapi 3 anak saya ini, Susi itu terkenal juga di masyarakat. Beliau punya usaha body shop, ya. Beliau juga sosialnya luar biasa, menjadikan aktivis di negara ini untuk good environment, ya. Kedua, anak saya Herman, dia bisa usaha dia sendiri, dia sekolah di Nanyang University, dia get enough, dan dia punya cara pikir tidak bisnis seperti saya, businessman, dia tidak. Ketiga, anak saya juga sangat capable, bisa bikin cremon, itu namanya cake, ya. Ya, itu cukup-cukupan. Mereka itu sangat syukur kepada Tuhan karena mereka semua cinta Tuhan. Jadi dia tidak ada kait sama saya. Jadi saya juga pikir, kalau saya pintar-pintar bikin uang banyak, saya tidak bisa bawa ke surga. Ya, lebih baik saya buatkan ini. Saya merasa malu kalau saya tidak bisa berbuat baik yang value-nya begitu tinggi bagi jiwa. Kita tahu kita mesti jaga jiwa kita yang tinggi. Itu yang mahal, money cannot buy. Ya, kira-kira begitu. Very good. Ini perahu naga. Ya, perahu naga. Karena banyak. Dan juga saya happy-nya di dalam bisnis saya ciptakan. Karena saya juga show naga, Pak. Oh gitu. Benar, Pak. Jadi ini saya gandengkan semua bisnis ke dalam my happiness. Juga kesehatan. Ya. So you're happy by giving happiness to Iya, other people. iya, happy dan giving happy. Katanya many sharing, many happy, triple happy. Triple happy. Kalau banyak share our happiness to other people, we got multiple happiness. Triple happy. And triple happiness made us very healthy. Very healthy, Pak. That's why you see I'm very healthy. Very healthy, ya. But you too, ya. Very healthy, ya. Ya Pak, kita Ya, baik Pak. terima kasih. Terima kasih. Jadi akhirnya saya pikir-pikir apa salahnya, tapi hati saya nggak enak. Kenakan 20.000, yang mestinya saya kenakan 200.000 loh. Saya bisa kaya besar loh. Tapi saya pikir-pikir kalau kaya nanti sebentar lagi umur seperti saya bawa kemana uangnya? Jadi udah kasih aja, bikin yang terbaik for people. Tapi bayarnya sedikit aja. Panggilan, Pak. Pelayanan saya anggap. Tapi saya tidak pelayanan seperti di gereja, cuma melayani ini. Tapi saya dengan nyata kasih hidup, didik orang, dan orang kampung semua saya tampung yang tidak mampu. Saya tidak tampung yang sekolah tinggi-tinggi, tidak. Saya nampung anak-anak yang butuh, yang susah. Karena I feel very sorry. Kenapa ada yang kaya sekali? Kenapa ada yang miskin juga? Bagaimana jangan terlalu miskin, paling sedikit bisa dapat kesempatan seperti yang kaya di dalam lower phase begitu. Itu tujuan saya.
Pak Hari, kita lihat Iya, Pak. bahwa you have done so much. Iya, Pak. Begitu banyak keluarga yang sudah dibantu oleh Pak Hari juga, terutama penduduk lokal. Iya. Dan kalau kita lihat financial sustainability, Iya. ini bisnis kelihatannya bisa sustaining Iya. secara keuangan. Iya. Tapi secara manajemen Pak Hari, Iya. ya one day kita manusia pasti akan tua, pasti akan meninggal. Atau Iya. Pak Hari punya pandangan lain tentang bagaimana supaya ini tetap jalan, bahkan bisa makin besar even ketika Pak Hari tidak ada. Iya. Bagaimana caranya, Pak? Saya sudah pikirkan hari pertama waktu saya buat ini. Karena anak-anak saya, mereka seperti burung sudah besar, dia bisa terbang, dia sudah jauh dari bisnis saya. Mereka juga tidak ingin info karena mereka punya. Jadi saya sudah bina sekarang, kalau datang nanti Dr. Bayu saya kenalkan Anda A, B, C, D, E, F. Saya tahu anak-anak ini semua dia punya hati nurani. Dan kebanyakan ini anak-anak dari bawah, dari muda. Jadi saya membina mereka dari sekarang 10 tahun lagi. 10 tahun lagi waktu itu Matahari sudah besar. Sudah mungkin go public atau ada third party investment. Ya. Nah, jadi board of menjalankan ya, mewakili owner Hari Darmawan, bukan anak saya. Ini akan saya buatkan satu grup, kurang lebih saya bina 10 orang. Jadi Pak Hari sudah membina 10 orang dari penduduk lokal yang sudah ditumbuhkan di sini, yang punya hati nurani. Kemudian Pak Hari akan didik untuk mereka menjadi manajemen dari Taman Wisata Matahari ini dan membawa visinya Pak Hari terus ke depan ya Pak Hari. Betul, dan it is there already ya. Ya. Mereka saya sudah antar ke Singapura, ke Hong Kong bahkan 20 orang. Nanti sebentar kita mau Tokyo Land, Tokyo Disneyland. Kita mau lihat banyak untuk memandaikan mereka dengan kaliber mudah-mudahan bisa lebih dari saya. Ya. Saya old man. Ya. Apa yang saya buat, saya yakin bukan hebat. Masih anak-anak muda, anak buah saya lihat kreatif, inovatif. Sekarang saya sudah mulai kasih mereka full authority. Saya bilang, don't ask me, lakukan aja. Ya. Kalau salah, saya tanggung jawab. Kalau rugi, jangan takut di PHK. Begitu kira-kira. And doing very good. Ya, hari ini kita telah mendengarkan banyak sekali dari Pak Hari Darmawan. Dan apa yang dilakukan Pak Hari ini merupakan suatu aksi sosial yang cukup kompleks. Berarti financial sustainability-nya baik dan kita bisa harapkan makin lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Hari dengan tujuan sosial ini. Demikian pemirsa, saya Dr. Bayu Prawirahi. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Ya memang dia kalau coba beri nasihat sama saya, kita harus penuh semangat gitu. Alhamdulillah, soalnya kan pendidikan saya ini otodidak ya. Saya SD kelas 3, tapi dengan dukungan Pak Hari itu, saya itu bisa alhamdulillah tuh keluarga maupun bisa sampai menguliahkan anak.